Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Diskusi Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa di Sekolah X. Langsung saja ke latar belakang. Pendidikan sifatnya sangat penting dalam kehidupan manusia dan sifatnya juga mutlak dalam kehidupan. Baik dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, atau bahkan masyarakat luas. Kehidupan akan maju bila mana pendidikan dalam suatu kelompok atau diri seseorang juga maju. Banyak negara maju karena kualitas pendidikannya. Maka dari itu, manusia harus senantiasa belajar melalui pendidikan, yang mana pendidikan itu mencakup pendidikan umum dan pendidikan agama. Karena dengan belajar, manusia akan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang luas. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, pendidik hanya menggunakan metode ceramah saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, saat pembelajaran berlangsung, peserta didik kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, semangat dan keingintahuan peserta didik masih kurang atau masih rendah. Dan yang terakhir, hasil belajar peserta didik belum mencapai KKM. Batasan masalah. Di sini, peneliti hanya berfokus kepada penggunaan metode diskusi dan hasil belajar siswa. Rumusan masalah, seberapa besar pengaruh metode diskusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Dan tujuan masalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh metode diskusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Berlanjut ke landasan teori. Yang pertama, pengertian hasil belajar. Menurut Emuliana, hasil belajar merupakan perubahan perilaku atau hasil belajar yang diperoleh oleh siswa melalui pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif serta bersifat permanen. Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya satu aspek potensi kemanusiaan saja. Tipe-tipe hasil belajar. Yang pertama ada dalam ranah kognitif. Ranah ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dua aspek yang pertama disebut kognitif tingkat rendah, dan keempat aspek yang terakhir itu disebut dengan kognitif tingkat tinggi. Yang kedua ada ranah afektif. Ranah ini berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar afektif tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Yang ketiga ada ranah psikomotorik. Ranah ini berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemajuan bertindak. Lalu selanjutnya ada pengertian metode diskusi. Menurut Femi, metode diskusi merupakan metode pengajaran yang mana guru memberikan suatu persoalan atau masalah pada murid yang diberikan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah tersebut dengan teman-temannya. Lalu, langkah-langkah metode diskusi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja apa itu langkah-langkah metode diskusi. Yang pertama ada menentukan tujuan. Yang kedua menyiapkan materi. Yang ketiga menyusun aturan diskusi. Yang keempat menentukan masalah. Yang kelima menjelaskan masalah. Yang keenam membentuk kelompok. Yang ketujuh berdiskusi. Yang kedelapan menyampaikan kesimpulan. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Lalu pada kerangka konseptual di sini saya menggunakan segitiga terbalik. Yang pertama di sini ada metode diskusi, yang kedua proses belajar, yang terakhir pada intinya adalah hasil belajar siswa. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah itu telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Di sini ada HA-nya, ada pengaruh yang signifikan antara metode diskusi terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik di sekolah X. Lalu HO-nya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara metode diskusi terhadap peningkatan hasil belajar
siswa di sekolah X. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan antara metode diskusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa di sekolah X. Pendekatan dan metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Pendekatan korelasional maksudnya adalah teknis analisis. Pendekatan korelasional maksudnya adalah teknik analisis statistik mengenai hubungan antar dua variabel atau lebih. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa yang berada di sekolah X. Lalu sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Lalu yang terakhir ada analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan dokumentasi. Tes digunakan untuk mengetahui kualitas khas belajar, sedangkan dokumentasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan masing-masing peserta didik sebagai dasar pembagian kelompok. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.